Shalom, kita melanjutkan eksposisi kitab Imamat kita. Dan kita sekarang sudah ada di ayat 16. Imamat pasal 1 ayat 16. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mesbah sebelah timur ke tempat abu. Ya, kalau kita sudah lihat dari ayat 14, 15 di atas, ini sudah mengatur tentang burung tekukur dan anak burung merpati ya. Jadi persembahan setelah lembu jantan, kambing domba, dan ini diberikan kepada orang miskin ya. Dan kemarin juga sudah diatur bagaimana kepalanya harus dipulas, harus dipatahkan ya untuk dipersembahkan pada imam di atas mesbah. Dan ini adalah bagaimana cara berikutnya dalam mempersembahkan korban bakaran burung tekukur atau anak burung merpati. Perhatikan kalimat awalnya, Bapak Ibu Saudara. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ya. Nah, kita teringat ya dengan kalimat ini, berarti ini perbedaan yang sebenarnya mirip dengan gaya pembersihan pada lembu jantan, kambing domba ya. Tembolok itu berisi makanan ya daripada burung yang mungkin juga kotor ya, jadi harus dibuang ya. Ini sama dengan bagian yang isi perut dari lembu atau kambing domba ya, yang dimurnikan dengan air ya. Jadi ada bagian-bagian yang dipisahkan, bagian isi perut dan juga betisnya ya. Kalau binatang lembu jantan, kambing domba, betis lembu jantan dan kambing domba juga dimurnikan. Nah, kalau burung, maka temboloknya ya, tembolok itu yang berisi makanan, maka itu kotor dan itu harus disisihkan dan dibuang, karena untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Allah harus bersih ya, murni dan suci. Lalu bulunya ya, bulunya juga disisihkan dan dibuang ya. Artinya burung itu yang akan menjadi korban bakaran harus murni tanpa ada lagi bagian tubuh yang kotor atau terkontaminasi. Kita tahu bahwa sayapnya atau bulunya dari burung itu yang selama ini melindungi tubuhnya dari segala macam hal, baik dari udara kotor, debu, angin ya, dan semuanya, sehingga bulunya pasti tentu kotor dan tidak layak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Makanya tembolok dan bulu harus disisihkan dan dibuang ya. Kita tidak tahu bagaimana cara menyisihkannya, tidak dijelaskan di ayat ini. Yang pasti imam sudah mempelajari cara-caranya untuk menyisihkan tersebut, sehingga siap burung ini dipersembahkan di atas mesbah. Lalu kita lihat kalimat terakhirnya di ayat 16. Dibuang ke samping mesbah ya, dibuang samping mesbah sebelah timur ke tempat abu. Dibuang ke samping mesbah sebelah timur tempat abu ya. Ini adalah tempat di timur mesbah korban bakaran ya. Disinilah istilahnya sampahnya ya. Inilah tempat sampahnya dari setiap bagian tubuh binatang korban bakaran ya. Kita tahu juga kulit di bagian lembu, kambing, domba itu tidak dipersembahkan ya. Bagian kulit juga dibuang di sebelah timur mesbah ya. Jadi kalau kita perhatikan ke tempat abu katanya, artinya ini pembuangan ya, ke tempat abu, menandakan ini tempat pembuangan dari bagian tubuh hewan yang tidak
diperlukan. Artinya semua ini diatur oleh ketentuan dari Allah yang diturunkan kepada imam, anak-anak Imam Harun, supaya mereka bisa memisahkan mana bagian-bagian tubuh yang tidak penting dan harus dibuang, mana yang diperintahkan supaya itu dimurnikan, disucikan, dan ikut dipersembahkan dalam korban bakaran di atas mezbah. Ya. Sebenarnya prinsipnya sama saja Bapak Saudara ya, karena hanya beda hewan sama, yang pasti memberikan persembahan itu ya harus yang terbaik dan terindah di hadapan Tuhan ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa? Karena sering sekali kita menganggap persembahan itu rutinitas ya. Persembahan itu dianggap rutinitas, tapi isi tubuh kita, isi hati dan pikiran kita terus tercemar oleh dosa ya. Ini yang menjadi bahaya Bapak Saudara dalam aplikasinya kalau kita lihat sampai 16 ini, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi ya. Tuhan bisa melihat pikiran hati kita. Dan kalau kita pikir Tuhan senang dengan persembahan kita, baik itu nyanyian ataupun uang kepada gereja, kita pikir kita bisa membayar Tuhan ya. Tidak ya. Kita betul-betul harus mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang kudus ya, dan tak bercacat celah. Nah ini yang harus kita pahami, sehingga kalau kata Paulus inilah ibadah kita yang sejati. Inilah ibadah kita yang sejati. Sehingga kita jangan sembarangan memberi kepada Tuhan, tapi sebenarnya hati kita tidak terfokus kepada Tuhan. Kita memberi kepada gereja, tapi sebenarnya kita di gereja itu hanya main-main saja ya. Pikiran kita tidak ada ke Tuhan. Pikiran kita hanya kepada kesibukan duniawi, mengejar uang dan lainnya. Jangan kita pikir dengan kita diberkati, merasa diberkati dengan banyak uang, tapi sebenarnya hidup kita jauh dari Tuhan. Kita sudah memberi persembahan dengan baik. Apalagi sampai kalau kita berpikir kita memberi persembahan untuk dilipat gandakan, menjadikan kita tambah menjadi berkat atau kaya, itu bahaya sekali Bapak Saudara ya. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh duit kita, Dia butuh pertobatan kita, Dia butuh hidup kita, seluruh hidup kita, baik pikiran, hati, dan jiwa kita kudus di hadapannya. Nah ini yang bisa kita pelajari di ayat 16 ini. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Bagian yang tidak penting, bagian yang kotor harus dibuang ya, harus dimurnikan supaya bisa dipersembahkan secara kudus di atas mezbah. Kita akan melanjutkan ayat terakhir di pasal 1 ayat 17, tetap dalam eksposisi kitab Imamat bersama saya, 1 hari 1 ayat.